Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syed Abdullah dengan NPM 2202010055, prodi S1 Teknik Informatika Universitas Aisyah Bringsewu. Di sini saya membuat video bertujuan untuk mengumpulkan tugas UAS atau kuliah PBO. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem akademik rumah sakit. Pertama, kita masuk ke kelas pasien. Nah, di kelas pasien ini terdapat public kelas pasien, kemudian properti. Nah, properti ini berisi tentang seperti ini. Ini merupakan contoh pendeklarasiannya. Kemudian konstruktor, terdapat public pasien. Nah, string nama, string alamat, dan ini merupakan parameter dari konstruktor. Nah, ini juga termasuk pendeklarasiannya. Kemudian ke metode, berisi tentang public void detail pasien. Ini juga contoh pendeklarasiannya. Kemudian kita ke metode public boolean mendaftar, ini berfungsi untuk masukkan di kelas menu awal. Kemudian kita ke kelas induk. Di kelas induk ini berisi public kelas dosis obat. Nah, ini contoh properti, ini isian dari propertinya. Nah, ini pendeklarasiannya. Kemudian ada konstruktor, berisi public dosis obat. Ini contoh parameternya. Lalu metode public void dosis, ini pendeklarasian juga. Kemudian metode public boolean check dosis, ini berfungsi untuk mengecek public boolean check dosis, berfungsi untuk masukkan di kelas menu awal. Kemudian ada metode public void harga obat, ini untuk mengetahui harga obat dikali jumlah obat. Kemudian ada polimorfis. Polimorfis berisi public void persetujuan. Nah, ini kemudian polimorfis. Polimorfis berisi override. Nah, ini merupakan isi dari polimorfisme. Selanjutnya kita ke kelas peranakan. Di sini berisi tentang public class dokter. Extend ini peranakan ya. Ada properti. Ini contoh pendeklarasiannya. Kemudian konstruktor. Ini juga sama. Ini merupakan parameter dari konstruktor. Ini pendeklarasiannya juga. Kemudian pemanggilan dari kelas dosis obat. Ada public dokter. Ini juga merupakan parameter. Lalu ada metode pewarisan. Ada override public string to string. Ini berfungsi untuk masukkan di kelas menu awal. Kemudian metode public boolean cek tingkatan, ini juga berfungsi untuk masukkan di kelas menu awal. Lalu polimorfis berisi override public void persetujuan, juga berfungsi untuk masukkan di kelas menu awal. Saya membuat polimorfis ini tujuannya untuk persetujuan yang ada di kelas dosis obat. Nah, saya membuat enkapsulasi. Ini bertujuan karena saya di atas ini membuat private string nomor HP. Nah, ini tujuannya untuk karena nomor HP bersifat private. Kemudian ada method setter. Get ini untuk membaca. Method setter ada public void set nomor HP untuk menulis. Oke, selanjutnya kita ke kelas ruangan. Nah, di sini terdapat public kelas ruangan berisi properti. Nah, ini contoh pendeklarasiannya. Kemudian konstruktor public ruangan,
string kamar, INT nomor ruangan, INT lantai ruangan, INT lama inap, INT jenis kamar ini merupakan parameter. Nah, ini juga pendeklarasiannya. Kemudian terdapat metode public void detail kamar. Ini juga pendeklarasian dari ini. Kemudian saya membuat metode public boolean jenis kamar ini untuk mengetahui perulangan di kelas menu awal. Lalu metode public void harga kamar ini untuk mengetahui total harga lama inap dikali jenis kamar. Ini juga nanti tampilannya terdapat di kelas menu awal. Kemudian kita ke kelas abstrak. Nah, di sini berisi 3 abstrak yang tampilannya ada di kelas BPJS. Kelas BPJS ini merupakan anak dari kelas pembayaran karena ini merupakan kerangka dari kelas pembayaran. Selanjutnya kita ke kelas menu awal. Nah, kita pertama-tama itu import rumah sakit .bintang. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui kelas ini pada package rumah sakit. Lalu instansi objek kelas pasien. Pasien PP ini merupakan variabel. Nah, ini contoh dari ini termasuk parameternya. Kemudian dokter D juga variabel. Ini semua contoh. Ini semua termasuk parameter. Kemudian cara mengakses abstraksi dari pembayaran di BPJS seperti ini. Lalu cara mengakses instance metode di pasien, P detail pasien. Kemudian string pendaftaran. Saya membuat if else ini untuk mengetahui pengembalian nilai. Lalu cara mengakses instance metode di dokter dengan cara sistem outprint d toString. Cara mengakses instant method and encapsulasi getter di dokter seperti ini. Lalu cara mengakses instance method encapsulasi getter di dokter, sistem outprint talent nomor HP. Lalu cara mengakses instance method di dokter, string perawatan. Saya membuat if else nih. Nah, sama seperti di atas ini pengoperasiannya. Lalu cara mengakses instance method polymorphis, DO persetujuan sama dengan D persetujuan. Lalu instansiasi metode di dosis obat seperti ini. Kemudian cara mengakses instant method di ruangan juga seperti ini. Lalu string kamar, saya membuat if else. Nah, ini sama juga dengan di atas seperti ini. Lalu instansiasi metode di ruangan juga seperti ini. Kemudian cara mengakses abstraksi dari pembayaran di BPJS. Ini contohnya. Kemudian saya akan coba run. Nah, ini merupakan hasil dari kelas-kelas yang tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk tugas UAS mata kuliah PBO. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.